Welcome to my YouTube channel. So guys, kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita ke kalian tentang kasus pembunuhan sekaligus kanibalisme yang terjadi di negara Belanda pada tahun 2005 silam, dan kasus ini sudah terselesaikan pada April 2012. Yang menarik dari kasus ini ialah pelaku menjadikan daging para korbannya untuk isian kue yang mereka jual dan dibagikan ke tetangga-tetangga sekitar rumahnya. Kebayang gak sih kalau kalian makan kue tapi isian dari kue tersebut daging manusia? Hmm. So next, kasus ini tentang seorang pembunuh berantai sekaligus kanibalisme bersama istri dan gundiknya. Jadi yang bagi kalian yang nggak tahu gundik itu kayak istri yang dinikahkan secara siri atau bisa disebut juga istri selir. So next, 3 pelaku ini dihukum dengan berat karena sudah melakukan pembunuhan terhadap 3 wanita muda secara tragis. Nama dari 3 pelaku itu ialah George Beltrão Necromonte, yaitu pelaku utamanya, dan Necromonte Cabell Paris, yaitu istri sahnya, dan yang terakhir Bruna de Silva, yaitu gundiknya. Motif dari pembunuhan ini ialah karena mereka atas kebencian mereka terhadap para wanita yang tidak berpendidikan yang mampu memiliki seorang anak. Daripada penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. George sendiri merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara yang hidup di keluarga yang sangat amat dihormati dan kaya raya. Ayahnya sendiri seorang pengacara dan ibunya seorang profesor universitas. Pada saat usia 7 tahun, George dikirim ke rumah bibinya yang ada di Portugal untuk menyelesaikan sekolahnya. Lalu George kembali ke Brazil pada usia 12 tahun. Kasus pembunuhan itu semua berawal pada saat George dan kedua istrinya pindah ke kota Recife, Brazil, dan membeli rumah semi di sana. Di sana mereka bertemu dan mendapat kenalan seorang ibu remaja yang bernama Jessica Persia yang masih berusia 17 tahun. Dia memiliki seorang bayi perempuan yang berusia 18 bulan. Jessica hidup dalam kemiskinan dan mendapatkan kekerasan dari ayahnya sejak Jessica masih berusia di bawah umur. Mendengar hal itu, Jessica dibunuh oleh George dan kedua istrinya di depan anak yang masih berusia 18 bulan dengan cara menguliti dan memakan daging dengan dimasak menjadi semur. Bahkan anak dari Jessica tersebut disuruh makan daging ibunya sendiri. Next, setelah 4 tahun, mereka bertiga bersama dengan anak dari Jessica, yaitu korban pertamanya, pindah ke pesisir João Pessoa di pesisir bagian Paraíba, di mana mereka membeli lagi rumah di sana. Lalu di sana juga mereka bertemu dengan korban keduanya yang bernama Gisele Helena da Silva yang berusia 21 tahun. Gisele tersebut merupakan seorang yang taat agama. Namun,
Di balik itu, Giseli mencoba untuk membunuh putranya dan keponakannya yang masih berusia di bawah umur. Mengetahui hal tersebut, George dan kedua istrinya membunuh Giseli tanpa bertanya-tanya. Setelah dibunuh, mereka melakukan aktivitas yang biasa, yaitu dengan cara menguliti dan memakan daging korbannya dengan cara memasak, dan mereka bertiga berserta anak dari Jessica memakannya bersama-sama dengan cara memasaknya menjadi semur atau makanan lainnya. Setelah 2 minggu pembunuhan, mereka bertemu salah seorang wanita lainnya, yaitu Alexander da Silva yang berusia 20 tahun, yang merupakan gundik dari kenalannya yang ada di bus. Ini foto Alexandranya ada di sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu Alexandra, yang sebelah kiri tadi Giseli. Oke, next. Mereka menawarinya pekerjaan sebagai baby sister. Setelah sampai di rumah George, dia dibunuh, dan seperti biasa mereka memakan daging korbannya. Sungguh-sungguh sangat mengerikan dan tidak manusiawi. Oke, mengapa sampai George melakukan perbuatan yang keji tersebut? Karena di sini ada penjelasan bahwa George mengalami gangguan jiwa, yaitu schizophrenia, yang merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya berhalusinasi. Oke, next. Setelah membunuh korban yang ketiga, George dan kedua istrinya ditangkap dan diserahkan ke polisi. Dan George sendiri membenarkan tindakannya sendiri dengan mengklaim bahwa setiap korbannya memiliki problematik dan memiliki masalah. Contohnya Jessica yang mendapat kekerasan ayahnya, dan Giseli yang mencoba melakukan kekerasan terhadap anak dan keponakannya. Jadi dia bukan sembarangan untuk membunuh korban-korbannya, tapi karena korban tersebut mengalami problematik dari kehidupan. Baik. Oke, next. Di balik itu, alasan lainnya dia melakukan pembunuhan itu adalah sebuah karena kebencian tadi, yang kebencian terhadap wanita-wanita yang tidak berpendidikan tapi bisa mempunyai anak, sedangkan beliau dan dua istrinya itu tidak bisa memiliki anak. Baik. Ada pernyataan bahwa George mengatakan bahwa daging manusia yang dicampur menjadi sup sangatlah enak. Dia juga mengatakan daging korbannya dapat bertahan selama 3 atau sampai 4 hari. Ini ada dapur tempat mereka memasak korban-korban atau daging-daging manusia yang mereka bunuh. Oke, next. Oke, bagaimana kasus ini terungkap? Setelah pembunuhan yang terakhir, Bruna, yaitu gundiknya tadi, terekam oleh CCTV karena telah menggunakan kartu kredit korban sebulan setelah dia menghilang. Jadi setelah sempat mereka menghilang, dan si gundik tadi atau si Bruna melakukan perbuatan di toko atau di mana menggunakan kartu dari kreditnya, dan terekamlah di CCTV toko tersebut. Apa sih menurut kalian? Oke. Gimana menurut kalian dari kasus yang sudah aku bacain tadi?
menarik atau tidak. Kalian cuma kalau komentar ini sih tidak manusiawi sih, karena makan daging sesama manusia dan ih. Oke guys, sekian video dari aku kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tombol like-nya dan dukung aku terus untuk bisa berkarya atau menceritakan tentang kasus-kasus pembunuhan atau cerita horor lainnya dengan cara subscribe atau rekomendasi dengan cara DM di IG aku yang ada di sini, dan support aku terus guys, dan see you to next video guys. Mwah.